Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asriani dengan NIM 2141104020072. Dalam video kali ini, saya akan membacakan dan menjelaskan salah satu bab di dalam kitab Akhlaqul Banin, juz 2, yaitu mengenai adab at-tilmid ma'a sumalaihi, di mana bab ini menjelaskan adab seorang pelajar bersama sahabatnya. Baik, langsung saja teman-teman bisa menyimak bacaannya di slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mada yajibu 'alaika, apa yang diwajibkan atasmu, li sumalaika, terhadap sahabatmu. Yajibu 'alaika, wajib bagimu, ang tura'iya adaba, memperhatikan perilaku atau adab yang baik, as-suhbati, ketika bersama dengan sahabat, nahwat talamidhi, terhadap para murid, alladzina tata'allamu ma'ahum, di mana engkau belajar bersama mereka, fi madrasatin wahidatin, di sekolah yang sama, wala siyama, dan terlebih talamidu faslika, para murid yang ada di kelasmu, li'anna rabitotat ta'limi, karena sesungguhnya ikatan dalam suatu pengajaran, jama'as bayanaka wa bayanahum, bisa memberi rasa kebersamaan di antara kamu dengan mereka. Falahum, maka bagi mereka, hukukun zaidatun, punya hak yang bertambah atau lebih banyak, ala hukuki ghairihim, atas hak-hak selain mereka, min sa'iri asdiqaika, dan semua sahabat-sahabatmu. Fa'mal bil adabil atiyati, maka hendaknya engkau mengerjakan budi pekerti atau adab yang baik ini. Pertama, al-tahtarima kibarohum, hendaknya engkau menghormati yang lebih tua, watarhamas bigarohum, dan menyayangi yang lebih muda, watata'awana ma'ahum, dan engkau hendaknya saling menolong, ala hifdin nidomi, untuk menjaga aturan, wal hudu'i waqtat ta'limi, dan memperhatikan ketenangan di waktu belajar, au fil istirahati, atau di waktu istirahat, wa ala irdha'il asatidati, dan hendaknya engkau memperhatikan keriduan atau kesenangan dari para guru, bikul istita'atin, dengan penuh kehati-hatian, wadzalika, dan adapun hal demikian, bita diatil wajibati, dengan cara menunaikan kewajiban-kewajiban, min hifdid durusi, seperti menghafal pelajaran, wal ijtihadi, dan bersungguh-sungguh, fi thalabil ilmi, dalam hal menuntut ilmu, wa ihdharil kutubi, dan hendaknya engkau menyediakan atau membawa kitab-kitab, wad dafatiri, dan buku tulis atau buku untuk mencatat, wa jami'i adawatit ta'limi, dan menyediakan atau membawa alat-alat belajar, wal muhafadoti, dan menjaga ala salamatiha, atas keselamatan alat-alat tersebut, minat tagoyuri, dari kerusakan, wa nadhafatiha, dan dijaga kebersihannya, anil awsahi, dari kotoran-kotoran, wal muwadobati, dan hendaknya engkau menjaga kedisiplinan, alal huduri yaumiyan, atas kehadiran setiap harinya, ilal madrasati, ke sekolah, qabla mi'adit ta'limi, sebelum dimulainya pembelajaran, wa antaquma anta, hendaknya engkau berdiri, au ahadu sumalaika, atau salah satu dari sahabatmu di kelas, maqama man goba, menggantikan siapa-siapa yang tidak hadir, minal asatidati, dari para guru, idza kana dzalika fil imkani, ketika suasananya memungkinkan, li alla yata'attala
li'alla yata'attalat darsu, sehingga pembelajarannya tidak tertunda, wa tahsulal fawdhu fil qismi, dan tidak terjadi kekacauan di kelas, wa tab'an inna ustadzaka, dan tentu saja gurumu, yafrahu jiddan, akan sangat senang, bimuhafadhatika, atas penjagaanmu, alan nidhami, terhadap aturan-aturan yang ada. Dalam bab adab at-tilmid ma'a zumalaihi ini menjelaskan mengenai adab seorang murid terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi, selain mempunyai kewajiban berperilaku baik terhadap guru dan orang tuanya, seorang murid juga mempunyai kewajiban berperilaku baik terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi, diwajibkan atas murid atau atasmu memperhatikan sopan santun, persahabatan terhadap murid-murid yang belajar bersamamu di sekolah yang sama, terutama murid-murid yang satu kelas denganmu. Karena ikatan pengajaran ini dapat menyatukan antara kamu dan mereka. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja, beliau menasihati anak agar mereka mencintai dan menyayangi teman-temannya seperti halnya mereka mencintai saudaranya di rumah. Karena selain berada di rumah, sebagian waktu anak-anak dalam sehari-hari dihabiskan untuk belajar bersama teman-temannya. Mereka belajar bersama, berada di sekolah yang sama, seperti halnya kehidupan bersama saudaranya saat di rumah. Oleh sebab itu, seorang anak diwajibkan untuk memperhatikan sopan santun tentang persahabatan. Karena dalam ikatan pengajaran ini dapat menyatukan anak dengan teman-temannya dan dapat membangun sebuah momen kebersamaan yang kuat. Sehingga diwajibkan untuk seorang pelajar untuk melakukan perilaku yang baik atau berperilaku baik terhadap sahabat-sahabatnya. Dalam bab ini dijelaskan, yang pertama, hendaknya engkau menghormati mereka yang lebih tua darimu dan menyayangi mereka yang lebih muda darimu. Kemudian, engkau harus bekerja sama dengan mereka dalam memelihara atau menjaga peraturan yang ada. Selanjutnya, engkau harus bisa bekerja sama dengan mereka dalam memelihara atau menjaga peraturan yang ada dan menjaga ketenangan atau bisa mengkondisikan kelas saat belajar ataupun saat waktu istirahat. Kemudian diusahakan kita harus bisa mendapat ridho guru dan bisa menyenangkan guru. Nah, untuk mendapat ridho guru ini dapat dilakukan dengan menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pelajar, seperti halnya menghafal pelajaran yang telah kita pelajari, dan harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian, kita harus menyediakan kitab-kitab atau buku yang bisa menjadi panduan dalam belajar, dan menyediakan buku tulis untuk mencatat pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Selain itu, kita juga harus menyediakan alat-alat belajar lainnya. Dan kita harus bisa menjaga keselamatan dari kerusakan. Maksudnya, keselamatan alat-alat belajar yang sudah kita sediakan dari kerusakan. Dan menjaganya agar tetap bersih dari kotoran. Karena dalam suatu hadis, mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya ya, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi selain kita menjaga alat-alat tersebut dari kerusakan, kita juga harus bisa menjaganya agar tetap bersih. Kita bisa melakukannya dengan cara setelah digunakan,
kita rapikan kembali, bersihkan, kemudian simpan ke tempatnya yang semula. Setelah itu kita juga harus bisa hadir dengan teratur setiap harinya ke sekolah sebelum waktu pelajaran dimulai. Jangan setelah pembelajaran dimulai. Maksudnya kita tidak boleh terlambat dalam mengikuti pembelajaran, karena jika kita terlambat dapat menyebabkan ketertinggalan dalam suatu pelajaran. Kemudian hendaknya engkau atau salah seorang dari sahabatmu bisa menggantikan guru yang tidak bisa hadir karena mungkin ada uzur, jika hal tersebut memungkinkan. Mengapa harus digantikan? Karena agar pembelajaran kita, kelas kita itu tidak tertunda atau tidak tertinggal dan tidak terjadi kekacauan di dalam kelas. Nah, dalam menggantikan ini bukan maksud kita menggurui ya, tapi setidaknya kita bisa memimpin diskusi atau kita bisa bermusyawarah dengan teman sekelas kita. Nah, ketika kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, tentu saja menyebabkan seorang guru akan sangat senang karena kita dapat menjaga peraturan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembacaan ataupun penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.